Kita akan belajar siang ini mengenal Tuhan kita bukan dari sudut pandang agama. Mungkin ada beberapa di antara ibu bapak saudara-saudara akan terkejut kalau mendengar uraian ini. Ternyata sekian juta orang Kristen di Indonesia ini, bahkan sebagian besar jumlah orang Kristen di Indonesia ini mengenal Tuhan dari sudut pandang agama. Artinya begini, disebut agama itu karena ada tata cara dan peraturan, betul tidak? Renungkan, ini konsep penting sekali. Tidak ada agama yang tidak punya aturan sembahyang, tidak ada agama yang tidak punya aturan ibadah. Semua agama itu punya. Nah, kalau Tuhan kita kenal dalam sudut pandang agama, maka pengenalan kita kepada Dia itu nggak mungkin sebagai seorang ayah. Padahal ketika Tuhan Yesus datang, Dia membuat revolusi besar akan konsep keagamaan di dunia. Saya ulangi lagi, waktu Tuhan Yesus datang, Dia merombak, membuat revolusi besar akan konsep ketuhanan yang ada dalam agama. Maka itu hasilnya cuma satu. Apa? Dia dimusuhi oleh tokoh-tokoh agama. Betul? Siapa yang menentang Tuhan Yesus selama Dia hidup di dunia? Bukan orang Roma, bukan Herodes, tapi siapa? Ayo jawab coba. Imam-imam, orang ahli Taurat, orang Farisi. Mengapa mereka marah? Sebab Dia datang memberitahukan Tuhan itu Bapakmu. Maka itu ketika pertama kali murid-murid minta, Tuhan ajari kami berdoa. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Oh, kalau kamu berdoa, katakanlah, ayo, Bapa kami di dalam surga. Saudara, selama ribuan tahun ada manusia di dunia, sejak zaman Adam, tidak ada seorang pun yang berani menyatakan Tuhan itu seorang ayah. Tidak ada yang berani. Hanya Tuhan Yesus Kristus adalah orang pertama yang merombak konsep ketuhanan yang selama itu penuh dengan aturan-aturan tata cara. Jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Saya tanya dulu, sebelum kita jawab lebih jauh. Menurut kita semua peraturan yang dibuat itu untuk ditaati atau untuk dilanggar? Dilanggar. Itulah manusia. Lihat Indonesia, ada hukum nggak di negara ini? Lu ada hukum tidak? Ada. Dilanggar atau ditaati? Dilanggar. Apalagi di Papua, lebih hebat lagi pelanggarannya. Betul? Sebab di Papua ini palang lebih kuat daripada hukum dan undang-undang. Setuju nggak saya ngomong ini? Dikit-dikit palang, dikit-dikit palang. Sudah dipalang, sudah semuanya nyerah. Maaf saya berkata. Maka itu kekacauan terus terjadi. Ternyata di mana ada hukum dan undang-undang, pasti ada pelanggaran di situ. Maka itu Tuhan datang merombak. Apa? Saya beri contoh. Saya tidak tahu siapa di ruangan PLN Nabire ini yang punya kenalan, entah di Kodim, ya, entah di Polres, ya, entah apalagi yang pangkatnya paling tinggi. Di Nabire kan kabupaten, nggak ada jenderal di sini ya. Tidak ada ya. Letkol paling tinggi apa? Letkol, dengar. Misalnya di Nabire ada jenderal, sangat terhormat, disegani, luar biasa pengabdiannya. Saya tanya kepada ibu bapak saudara-saudara, sehebat apa jenderal ini kalau di rumah istri dan anak-anaknya pakai aturan militer atau aturan keluarga? Kalau di rumah, ayo coba jawab. Keluarga. Jadi istri, anak-anak apa harus siap gerak laksanakan, siap gerak laksanakan.
Jenderal apa ini kalau begitu? Jenderal apa ini? Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa katakanlah Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Apa kata lain dikuduskan? Berikan saya kalimat lain. Dikuduskan namamu itu apa? Kata lainnya dimuliakan. Masih agak samar, abstrak. Yang lebih disucikan, masih agak sulit dimengerti. Diikrarkan. Oke, saya beritahu begini. Salah satu pesan mutlak kalau ada anak ingin merantau, ya, entah dia kuliah ke Manokwari dari Nambire, atau kuliah ke Makassar atau ke Manado, setelah orang tua memberi uang saku atau apa pesan macam, ada satu pesan yang selalu orang tua titipkan ke anak ini. Bukan hati-hati selamat, bukan. Apa pesan itu? Ini papanya yang ngomong. Itu untuk kita mengerti kata dikuduskanlah namamu. Pesan apa itu? Jaga nama baik Bapamu. Nah, itu arti kata Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Supaya lewat kelakuan kita ini akan lihat. Contoh aja, kalau ada anak Kapolres, ada anak bupati, misalnya anak pejabat, tapi kelakuannya mabuk hampir tiap hari, yang malu siapa? Bapaknya. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami buat kita, dikuduskanlah namamu, artinya kalau kamu lagi di luar, di dunia ini, jaga nama baik Bapa di surga. Tapi kalau kamu pulang ke rumah, kamu silakan bebas. Jadi jenderal ini tadi, kalau istrinya datang ke kantor, resmi atau boleh bebas? Di kantor loh, resmi atau boleh bebas? Ayo jawab. Resmi. Dia harus hormat. Karena di luar, kalau pulang beda. Coba, siapa Alkitab buka Mazmur 100. Ya, saya akan baca Mazmur 100. Tolong ya Pak Alkitab. Ya. Judulnya apa Mazmur 100 ini? Ayo cepat yang bawa Alkitab. Judulnya apa Mazmur 100 ini? Tolong dibacakan judulnya saja. Pujilah Tuhan di dalam baitnya. Dengarkan. Berarti ini sedang apa? Pujilah Tuhan dalam baitnya. Artinya sedang apa? Ayat 1 sampai 5. Sedang ibadah. Nah, ibu bapak saudara-saudara, inilah satu-satunya liturgi. Saya beritahu ya, inilah satu-satunya liturgi yang tertulis di Perjanjian Lama. Bagaimana kalau kita ibadah? Saya akan baca, dengarkan. Pujilah Tuhan dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Yahweh dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Yahweh lah Tuhan. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Maaf saya tanya, setelah kita baca perikop satu pasal ini, berarti kalau kita beribadah itu senyap atau ribut? Ayo jawab, senyap atau ribut? Ribut. Kita senyap itu kalau di luar ibadah, sebab dilihat banyak orang. Kuduskanlah namamu. Jadi kalau kita pulang ke rumah, ayo kita ini bebas untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Nah, ini yang kita mau pelajari. Kalau Tuhan kita pandang dari sudut agama, maka tiap kali kita jumpa Dia itu dalam suasana takut, hormat.
Karena apa? Dia Tuhan. Tapi kalau kita pulang ke rumah dalam kata ibadah, kita bukan ketemu jenderal, kita pulang ke rumah ketemu Bapak. Beda tidak? Maaf, lihat semua orang yang beragama. Jangan tersinggung saya bicara ini. Lihat semua orang beragama, kelihatan khusyuk, alim selama di tempat ibadah. Begitu selesai ibadah, curi mangga, rusak rumah orang, maaf, ngebom sana, tembak situ. Jawab ya atau tidak? Nah, inilah kebalik. Justru kita kalau mendengar dan ingat yang Tuhan Yesus ajarkan, apabila kamu berdoa, katakan Bapa kami yang di surga. Dia itu Bapa. Kita harus akrab. Saya beri bukti. Kejadian 3. Kenapa gereja-gereja sekarang? Saya tanya. Anak-anak muda lebih suka ibadah atau ke warnet? Ayo jawab. Nah, kenapa? Di ibadah membosankan. Berapa banyak orang Kristen berkata begini, saya heran, kalau di rumah susah ngantuk, kenapa di gereja gampang? Banyak nggak berkata seperti itu? Kenapa? Di rumah susah sekali ngantuk ini, kok di ibadah, aduh. Apalagi itu kalau sudah waktunya doa syafaat, yang doa syafaat panjang sekali, itu orang tunduk kepala nggak bangun-bangun. Karena ngantuk. Mengapa? Karena membosankan. Lihat itu di banyak gereja, pengumuman jauh lebih lama daripada khotbah. Jawab ya atau tidak? Yang tidak diumumkan. Saya sering berkata, nggak usah dibaca. Orang tidak dengar kalau waktu baca pengumumannya, jujur. Waktu baca pengumuman, jemaat omong sendiri. Jawab ya atau tidak? Saya bilang berkali-kali kepada teman-teman majelis itu, tuh taruh saja di papan baca sendiri. Daripada cuma persembahan 250 rupiah ditulis, terus dibaca lagi, ya ampun, bikin buang waktu saja. Betul tidak? Dengar khotbah cuma 10 menit, 15 menit. Begitu lama sedikit, kaki sudah bunyi semua itu, krosok di meja. Betul? Terus mau jadi bagaimana kekristenan ini? Ayo kita kenal Tuhan kita mulai hari ini, bukan dalam sudut pandang agama. Lalu kita kenal Tuhan kita sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai papa, dalam sudut pandang keluarga. Sebab kalau Tuhan Yesus berkata, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalimat yang betul begini, supaya bumi jadi seperti surga. Berikanlah kepada kami makan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Coba lihat urutannya. Ini keluarga bukan? Hormati Bapa, kuduskan namanya, jaga nama baiknya. Terus bicara makan, beri pada kami makan. Terus bicara saling mengampuni. Kan dalam keluarga banyak gesekan. Itu harus ada pengampunan. Itu hubungannya keluarga semua. Jadi kalau mulai hari ini kita semua mengenal Tuhan dalam sudut pandang keluarga, maka kekristenan kita jadi Kristen yang hidup dan harmonis, bukan Kristen yang membosankan. Saya kalau ngikuti berita soal PAR, soal PAM gitu ya, aduh sedih sekali, betul tidak? Kemana nih anak-anak remaja? Kemana anak-anak muda ini? Kenapa mereka lebih suka main bola daripada ke ibadah? Betul? PAR-PAM itu remaja muda, anak muda. Kenapa? Karena tidak ada yang menarik di gereja. Jawab anak-anak muda, ya atau tidak? Membosankan lagi. Kenapa tidak mau merubah? Sehingga anak-anak muda itu enggak keluyuran ke taman gizi, ke karang, kemana? Karena gereja tidak bisa menjawab yang mereka butuhkan. Kita harus lihat fakta ini. Mengapa?
Karena ada yang salah dari kita. Kejadian pasal 3. Ini menarik sekali. Kita akan belajar pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Saya tanya, kalau Tuhan seperti kita, ya, kita memberi larangan, aturan, semua boleh kau makan, yang satu jangan. Dan dampaknya, akibatnya ngeri tidak kesalahan itu. Mereka harus diusir dari Taman Eden itu. Ngeri. Oke, saya tanya, menurut saudara, ketika Adam dan Hawa melanggar aturan itu, harusnya Tuhan bagaimana? Ayo saya ajak saudara melihat kalau Tuhan dari sudut pandang agama. Kira-kira Tuhan akan bagaimana? Ngamuk, apalagi? Kalau dia orang Papua, dia pasti bawa parang itu cari Adam dan Hawa. Di mana dua orang ini tadi? Kalau Tuhan orang Papua, maaf saya ngomong. Saudara perhatikan. Tolong buka Kejadian 3 ayat yang ke-7 dan 8. Coba lihat. Kejadian 3 ayat 7 dan 8. Salah seorang di bagian belakang baca ayat 7. Ayo saya baca boleh? Ayat 7, cepat. Seorang. Ayo siapa saja boleh. Yang pahal kitab, ya. Ayo usah lihat. Dengar. Ya. Ya. Itu cukup sampai situ saja. Maka terbukalah mata mereka berdua setelah makan buah yang dilarang itu, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara perhatikan, mereka sadar maka berdosa. Jadi logikanya Tuhan bagaimana? Ganas Tuhan itu. Murka luar biasa. Saya baca ayat 8. Nanti saya tanya kepada ibu bapak saudara-saudara, ini Tuhan marah atau tidak? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Jujur saya tanya, waktu kita mendengar firman ayat 8 menunjukkan Tuhan marah atau tidak? Ayo cepat jawab, Tuhan marah atau tidak? Oke, dari mana suara jawab Tuhan marah? Saya baca lagi ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Dari mana kita tahu dia marah? Ayo jawab, marah atau tidak? Ya. Ini sudah dilarang makan buah itu. Oh oke, Pak, bukan soal dilarangnya. Saya tanya situasinya. Saya baca lagi ya, coba dengar ya. Coba dengar. Ketika Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Saya tanya, ayat ini menunjukkan Tuhan marah atau tidak? Tidak. Nah oke, betul dia tidak marah. Kalau marah ayatnya bunyi apa? Iya, berteriak, apalagi? Nggak mungkin berjalan-jalan kubrak, kemana dua orang tadi ini? Kan begitu kalau marah. Ini nggak marah. Berjalan-jalan di taman itu. Terus ayat 9. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Marah enggak ini? Tidak. Ibu bapak saudara-saudara, biarlah mulai hari ini kita kenal papa. Dia sedih. Dia tidak marah, tapi hukuman tetap dilaksanakan. Jangan lupa. Apa hukuman mereka? Masa lupa? Apa hukuman mereka? Ayo cepat. Ini sekolah minggu ini. Diusir. Tidak boleh masuk ke taman itu lagi. Dia sedih sebagai papa. Ya, maka itu mulai hari ini jangan jadi Kristen yang munafik. Apa kata lain munafik? Pura-pura. Saudara, maaf ya saya ngomong, aduh jangan tersinggung ini. Model gereja
di Indonesia itu sama persis dengan model pidatonya pejabat. Maaf saya ngomong, di Indonesia ini hampir tidak ada pejabat buat pidato sendiri, selalu ada yang buatin, kecuali Pak Tapia mungkin. Betul tidak? Dari presiden, gubernur, bupati, setiap sambutan itu ada yang buat, ada yang konsep. Maka itu lihat itu dalam semua acara resmi. Saya nggak suka dengan diplomasi, ya basa-basi. Saya itu nggak suka. Kenapa? Kecuali Ahok, betul. Dengarkan. Lihat itu kalau pejabat nggak bisa datang, langsung yang mewakili. Ngapain buang-buang waktu, dibaca lagi. Sudah kasih aja ke panitia, dibaca sendiri. Segitu pejabat dapat duit lagi cuma datang baca begitu saja. Enak saja ini. Nah, gereja ketularan seperti itu. Khotbah cuma seperti baca pidato. Yang dengar gak dapat apa-apa. Inilah kemunafikan. Ini kepura-puraan. Kira-kira kalau ada bapak di rumah munafik, anak-anaknya suka atau tidak? Jawab, anak-anak suka tidak? Tidak, ini gak main sandiwara saja bapak ini ya. Jadi kalau di rumah yang bebas, lihat ini, dosa besar karena melanggar aturan. Tapi cara menghadapinya seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Hukuman tetap berlaku, tapi nggak perlu sampai ribut-ribut. Susah terjadi mau apa? Akhirnya dikatakan, dengan berpeluh kamu akan mengais tanah ini dan makan rezekimu. Karena tadi enggak, subur semuanya ada, tapi Tuhan tetap menyertai. Jadi mulai hari ini kalau kita jumpa Tuhan kita, jangan dalam sudut pandang agama, tapi sudut pandang keluarga. Dia itu papa yang sewaktu-waktu kita bisa jumpa dia. Amin. Saya beri contoh. Kejadian 18. Kejadian 18. Saya beri contoh ya. Ya. Pak siapa paling depan? Pak siapa ini? Pak Vero. Baca ayat 1 Pak. Kejadian 18 saya dengar ya. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa. 18 ayat 1. Ini contoh. Ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham sejak pohon Talbati di Mamre ya. Terus sedangkan dia duduk di pintu kemana waktu hari panas terik. ya, dengarkan baik-baik. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Stop dulu. Apa kata lain menampakkan diri? Bertemu, apalagi memperlihatkan. Dalam bahasa agama jumpa, bukan. Kalau dalam bahasa agama hadir. Betul toh? Kan kita selalu kalau mulai ibadah kan ada lagu hadirat Tuhan. Ya enggak, menghormati Dia yang kudus. Ibu bapak saudara perhatikan, ketika yang maha besar, yang maha kudus, yang maha kuasa datang menampakkan diri, memperkenalkan diri, menyatakan diri, hadir di hidup Abraham. Pakai protokoler gak? Jawab, pakai protokoler gak? Resmi gak? Lo jawab, saya tanya, resmi tidak? Tidak. Dari mana kita tidak resmi? Ditulis ketika. Nah ini dia, sedang Abraham duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Saya tanya, zaman Abraham hidup ada listrik tidak? Saya jawab, ada listrik tidak? Belum ada PLN zaman itu. Nah, kalau PLN belum ada di zaman itu, hari panas terik, berarti ada kipas angin tidak? Apalagi AC. Pertanyaan, apa yang dibuat oleh Opa Abraham duduk di pintu kemah tanpa listrik hari panas terik? Kira-kira sedang apa Opa ini? Ayo cepat, sedang apa? Iya memang duduk, saya tahu kalau duduk. Bukan. Dia ngapain di pintu kemah? Ayo cepat. Nunggu. Bukan. Panas
panas terik kok, tunggu siapa? Berpikir bukan, berteduh bukan, cari angin. Susah sekali. Kan hari panas terik. Loh, duduk saya tahu duduk, ditulis kok. Sedang ia duduk di bentuk kemahnya. Yang saya tanya bukan duduknya, sedang apa? Ngapain? Cari angin. Kan saya bilang nggak ada listrik. Loh, betul tidak? Berarti dia sedang panas, cari angin. Maaf ya, saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Ya, saya lebih percaya anak-anak daripada orang dewasa. Setuju gak saya ngomong? Kenapa anak-anak lebih gampang dipercaya pada orang dewasa? Karena anak gak punya politik. Kata kita sudah tua ini politiknya banyak sekali sudah. Ampun. Nah, tiap kali saya ngajar, saya tanya gini pada anak-anak dari kelas kecil sampai umur besar. Hei anak-anak, om tanya ya, menurut kalian Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Kan tidak ada fotonya. Ayo, kalau saudara anak-anak ditanya begitu, saudara gemuk atau kurus Opa Abraham ini? Ayo, kalau saudara anak-anak, saudara jawab apa? Itu dia. Saya sampai kaget. Mengapa semua kelas yang saya pernah ajar, kalau saya tanya Opa Abraham, anak jawabnya gemuk, saudara. Nah, jadi saya percaya anak-anak daripada percaya orang dewasa. Pertanyaan berikut, orang gemuk kepanasan, kira-kira gaya duduknya kayak apa? Coba bayangkan di pintu kemah. Coba mikir dulu aja, ayo. Bisa bayangkan? Coba merenung sebentar. Orang gemuk kepanasan duduk di pintu kemah. Santai atau resmi duduknya? Bukan jangan bisa. Santai atau resmi? Santai. Bahkan ada anak berani bilang, oh kalau gitu om, pasti Om Abraham nggak pakai baju. Kira-kira boleh nggak kita mikir dia nggak pakai baju hari itu karena kepanasan kok? Dengarkan, dalam kondisi tidak rohani sama sekali, kondisi tidak sedang berdoa, tidak bawa kidung jemaat, kondisi apa? Santai. Siapa yang hadir? Loh, siapa yang hadir? Cepat-cepat. Yang Maha Kuasa, nggak pakai protokol. Saudara baca nanti karena waktu. Akhirnya Tuhan berfirman, berdialog dengan Abraham. Percaya tidak, Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan kita juga. Loh, kok diam saja? Percaya tidak, Tuhan disembah Abraham adalah Tuhan kita juga. Kalau di zaman itu yang Maha Kudus, Maha Besar, Maha Kuasa bisa hadir sewaktu-waktu, tanpa ritual, tanpa liturgi, tanpa agamawi sama sekali. Percaya tidak bahwa yang jadi papa buat kita bisa hadir sewaktu-waktu ketemu kita? Harusnya begitu. Ini yang gereja gagal untuk mengenalkan Tuhan sebagai papa. Maka itu lihat, maaf, sebelum ibadah dimulai, apa yang kita buat sisi luar gedung gereja? Santai bukan? Ngomong sini cerita semuanya, pakai ada yang merokok, ada yang makan pina, santai. Begitu mulai ibadah, pun langsung kita masuk, langsung kita gaya lain sudah. Saudara, ini yang buat kita nggak kenal dia sebagai papa. Saya tanya, siapa yang pernah menyebut diri Immanuel? Oh, bukan tetanggaku Immanuel itu, bukan itu. Ayo, siapa yang menyebut diri Immanuel? Masa nggak tahu? Siapa yang menyebut diri Immanuel? Loh, nggak kenal saudara? Siapa itu? Immanuel itu siapa? Tuhan Yesus. Loh, betul tidak? Apa arti Immanuel? Sebetulnya bukan Tuhan beserta kita. Yang betul adalah Tuhan di dalam kita, bukan beserta. Jadi yang terjemah betul itu Tuhan di dalam kita. Kalau beserta bisa hilang. Contoh, orang dari Karangmulia mau ke OYH, bilang aja mau belanja sesuatu 2 orang. Begitu sampai pasar OYH, yang satu lihat kaos kaki, yang satu lihat telur. Hilang gak 2 orang itu? Itu namanya beserta, bisa hilang. Tapi kalau di dalam nggak bisa hilang, selalu sama-sama. Jadi Immanuel itu berlaku 1 hari berapa jam? Ayo, menyertai kita itu berapa jam 1 hari? 24 jam. 1 minggu 7 hari.
Maaf, saya ngomong ya, jangan tersinggung. Karena kita harus mengerti. Dari papa menjadi Immanuel. Seorang papa saja sudah cukup akrab dengan kita. Betul tidak? Akrab. Apalagi Immanuel di dalam kita atau beserta kita. Berarti 24 jam. Ada waktu-waktu tertentu dia tidak Immanuel buat kita. Saya tanya, ada waktu-waktu tertentu dia bukan Immanuel? Loh, saya tanya, ada tidak? Tidak, berarti seterusnya dia tetap Immanuel. Maaf. Nah, orang beragama kan marah kalau saya bicara ini. Orang-orang Farisi, imam-imam ahli Taurat marah kepada Tuhan Yesus karena makan tidak cuci tangan. Ribut mereka. Pernah ingat? Hari Sabat, muridnya petik gandum, marah lagi mereka. Nah, sampai hari ini banyak ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi di gereja marah pada hal-hal yang tidak ada gunanya. Saya tanya, maaf, waktu kita sedang bertakhta di WC, saya pakai kata bertakhta ya, supaya keren dikit, Yesus tetap Immanuel atau tidak? Ayo, jujur mikir, dia Immanuel atau tidak? Masa dia bilang, maaf aku keluar sebentar, gak tahan baunya? Jawabnya atau tidak? Jadi dalam kondisi apa saja, dalam situasi apa saja, dia Immanuel tidak? Immanuel. Ini kekristenan. Jadi mulai hari ini ibu bapak saudara-saudara, jangan pernah merasa susah tidak bisa dekat dengan Tuhan. Tidak ada alasan aku gak bisa berdoa. Berdoa itu berkata, gak ada aturan. Terserah. Jam berapa terserah. Lihat, semua agama di dunia, semua itu kalau mau sembahyang saja, yang dihitung bukan cuma jamnya, menitnya, tapi detiknya. Ngerti maksud saya? Sampai detiknya pun dihitung. Saya tuh mikir, aduh, mau ketemu Tuhan susah sekali nih orang-orang. Sampai ribut waktunya itu. Banyak nggak seperti itu? Nah, papa kita tidak. Sewaktu-waktu kita bisa bertemu dia. Amin. Mau jam berapa saja, dalam kondisi apa saja. Karena darah Tuhan Yesus, darah anak domba sudah tersedia untuk menghapuskan dosa kita, dan kita boleh berjumpa dengan dia. Inilah kekristenan. Dan biarlah mulai hari ini hidup kita berubah, jadi Kristen yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mau berubah? Sapa Tuhan kita sebagai Papa. Ya, nggak usah ragu-ragu lagi. Ayat yang terakhir, ya. Setelah ini kita akan berdoa. Lukas 15. Masih ingat kesalahan anak bungsu yang lari dari rumah? Masih ingat ya? Akhirnya dia sadar, dia mau pulang dan dia bertobat. Lalu dia berkata begini, ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Lukas 15. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku, pekerja-pekerja Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku ini di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku ini salah seorang upahan atau pegawai Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari semua. Saya nggak usah baca lagi. Kalau kita berdosa, mengaku, bertobat, balik, maka Papa akan mengampuni kita.
Amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut berjumpa dengan Bapa di surga. Mulai hari ini jadilah Kristen yang benar, mengenal Dia sebagai Bapa, mengenal Dia sebagai Immanuel. Maka hidup Kristen kita akan berubah. Percaya Bapa di surga sayang kita semua. Percaya Dia mengampuni kita kalau kita bertobat dan mengaku dosa. Mari kita berdoa.